Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas kelompok dari mata kuliah Pancasila, yaitu wawancara salah satu mahasiswa muda dari prodi lain mengenai bagaimana pendapatnya terhadap tantangan Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia saat ini. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Vivi Alidaya dengan NIM A1A222023 dari kelas R001 dari Prodi Pendidikan Sejarah. Kak, di sini saya ingin bertanya, bagaimana pendapat Kakak tentang tantangan Pancasila yang saat ini menjadi dasar negara Indonesia? Bagaimana pandangan Kakak terhadap hal tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak. Sebelumnya perkenalkan, saya Amarullah Sani dari program studi Sentra Tasik angkatan 2022. Baik, kakak tadi bertanya tentang pandangan saya terhadap tantangan Pancasila sebagai dasar negara kita. Sebelumnya Pancasila kan kita sama-sama tahu, Pancasila itu kan dasar negara kita Indonesia, dimana itu dijadikan pijakan terhadap nilai-nilai norma yang kita anut. Pancasila ini merupakan pilihan yang tepat untuk kita bangsa Indonesia dikarenakan Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, agama yang berbeda-beda. Maka dari itu Pancasila merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sebagai dasar negara atau pijakan negara kita. Nah, terus tantangan di era globalisasi ini apa Kak mengenai Pancasila yang sebagai dasar negara sekarang? Di era globalisasi di era globalisasi ini banyak tantangan yang kita hadapi. Salah satunya yaitu dengan beredarnya paham-paham atau aliran yang bertentangan dengan dasar negara kita yaitu Pancasila. Seperti komunisme, hedonisme sekularisme, kapitalisme. Itu paham-paham tersebut akan menggores kepribadian bangsa kita yang santun, berbudaya, dan jiwa gotong royong yang tinggi. Nah, itu akan tergores dengan adanya paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila tersebut. Berbicara tentang globalisasi tidak lepas dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang ini, teknologi itu menjadi kekhawatiran terbesar dalam perubahan karakter dan tingkah laku anak zaman sekarang. Yang mana generasi ini lebih kayak serba instan gitu gak sih? Iya, betul Kak. Serba instan, jadi kayak menginginkan gimana ya, Anak-anaknya itu kurang ada perkumpulan, tidak ada bertemu, tidak ada solidaritasnya ya Kak ya. Iya. Dan anak-anak sekarang itu juga kayak mudah terpengaruh dengan tren budaya luar. Apalagi yang sekarang ini maraknya kayak dunia per-K-popan. Itu banyak sekali nggak sih? Kakak salah satunya ya Kak? Enggak juga. Terus tuh kayak itu tuh merupakan akibat dari perkembangan ilmu teknologi yang begitu pesat di era globalisasi, sehingga itu mengkhawatirkan tergoresnya atau berkurangnya nilai-nilai moral Pancasila. Jadi kayak jiwa Pancasila itu kurang gitu Kak. Berbicara tentang solidaritas nih Kak, solidaritas anak zaman sekarang ini kan sudah berkurang, ditambah dengan adanya karantina akibat COVID-19 ya selama 2 tahun itu. Jadi itu rasa solidaritas atau semangat gotong royongnya ya bisa dibilang semakin berkurang. Iya, semakin menurun gitu. Apalagi anak-anak zaman sekarang itu juga tergantung dengan HP. HP itu juga tidak terlepas kan, selama kita 2 tahun itu juga kita HP itu sangat butuh gitu. Jadi HP ini juga merupakan tantangan terbesar Pancasila juga nggak sih? Iya betul, termasuk Kak. Apalagi HP itu semua informasi itu ada di situ. Jadi entah berita-berita hoax itu nggak tahu lagi tuh, itu bisa tersebar dengan luas melalui HP kita itu.
Nah, di sini teman-teman kita dapat menarik kesimpulan dari pendapat kakak tadi mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sekarang ini. Yaitu salah satunya kan tersebarnya aliran arus paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Contohnya kayak kapitalisme, liberalisme, komunisme, dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang buruk yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral Pancasila sebagai dasar negara Indonesia nih Kak. Nah, itu tuh sebagai tantangan terbesar. Dan di era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang semakin canggih, semakin memperbudak generasi zaman sekarang, sehingga anak-anak zaman sekarang itu kurangnya rasa solidaritas dan gotong royongnya. Kan mereka banyak berkumpul di rumah bersama keluarga karena COVID-19 tersebut. Sehingga itu juga menjadi salah satu tantangan terbesar Pancasila sebagai dasar negara yang memperbudak generasi zaman sekarang untuk fokus bermain HP dan tidak adanya perkumpulan, rasa solidaritas, kekeluargaan, kerjasama, dan gotong royongnya. Hal tersebut juga disebut sebagai tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Nih. Saya boleh bertanya nggak sebelumnya? Boleh Kak. Untuk solusi agar kita tidak terjerumus ke dalam aliran paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila itu gimana ya Kak solusinya? Baik teman-teman, jadi menurut saya nih Kak, solusinya itu kita harus pandai memilih berita-berita, mana berita yang hoax, mana berita yang benar, sehingga itu kita harus memfilter berita-berita tersebut agar kita tahu kebenarannya itu. Oh, jadi kita mencari kebenaran berita tersebut dulu ya? Nah, iya Kak, di samping itu, peran orang tua sangat penting dalam mendidik anak, dalam mendidik proses tumbuh kembangnya seorang anak, sehingga anak tersebut tidak diperbudak oleh HP Kak, sehingga orang tua tuh harus membatasi teknologi-teknologi canggih kepada anaknya masing-masing. Berarti orang tua itu sangat mempunyai peran penting ya? Baiklah teman-teman, itulah wawancara singkat saya bersama salah satu mahasiswa UNJA dari Prodi Sendera Tasik yang bernama Kak Amar Wolsani. Terima kasih Kak atas waktunya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.